menjelaskan teori tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Indah Alsisa Putri dengan rekan-rekan saya Teola binti Salbia, Muhammad Zulfikri, dan Rafael. Baiklah, sebelum kita memasuki teorinya, saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya teori asam basa Bronsted-Lowry. Itu adalah teori konsep yang menjelaskan asam dan basa berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan atau menerima proton ion H+. Apa sih itu basa? Menurut teori ini, basa itu adalah zat yang mendonorkan proton H+ pada zat lain. Asam bisa disebut sebagai donor proton. Apa sih itu basa dalam teori ini? Sebaliknya, basa itu adalah zat yang menerima proton H+ dari zat lain, sehingga bisa disebut dengan akseptor proton. Contoh sederhana dari teori Bronsted-Lowry, ketika HCl asam klorida dilarutkan dalam air, HCl akan memberikan proton H+ pada air. Reaksi yang terjadi adalah HCl plus H2O akan menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Dalam reaksi ini, HCl bertindak sebagai asam karena memberikan proton H+. H2O bertindak sebagai basa karena menerima proton H+. H3O+ adalah asam konjugat dari H2O. Cl- adalah basa konjugat dari HCl. Konsep asam basa Bronsted-Lowry. Yang pertama ada amphoter. Beberapa zat dapat bertindak baik sebagai asam maupun basa tergantung pada kondisi reaksinya. Air adalah contoh zat amphoter. Yang kedua ada asam konjugat dan basa konjugat. Setiap asam memiliki basa konjugatnya dan setiap basa memiliki asam konjugatnya. Pasangan asam basa konjugat hanya berbeda satu proton. Keunggulan teori Bronsted-Lowry yaitu teori ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan teori asam basa Arrhenius, dikarenakan teori ini tidak hanya berlaku dalam larutan air, dan juga teori ini menjelaskan lebih banyak reaksi, contohnya yaitu reaksi asam basa yang tidak melibatkan ion hidroksida. Berikut adalah penerapan konsep Bronsted-Lowry dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masakan seperti cuka dan baking soda. Yang kedua, fermentasi. Asam laktat dari bakteri menyumbangkan proton dan memberikan rasa asam pada yogurt. Yang ketiga, farmasi. Obat antasida bekerja dengan menerima proton dari asam lambung untuk menetralkan keasaman. Yang keempat, pengelolaan limbah. Limbah asam dinetralkan dengan basa untuk mengendalikan pH. Yang kelima, pertanian. Kapur digunakan untuk menetralkan tanah asam dengan menerima proton. Yang keenam, produk kecantikan. Asam lemah dalam krim membantu eksfoliasi kulit dan menyesuaikan pH. Konsep ini penting dalam berbagai reaksi yang melibatkan transfer proton. Kesimpulan dari teori asam basa Bronsted-Lowry sebagai berikut. Asam adalah senyawa yang mendonorkan proton kepada senyawa lain. Basa adalah senyawa yang menerima proton atau disebut juga aspektor proton. Air H2O memiliki sifat asam basa. Teori ini memperluas jumlah senyawa yang dianggap asam dan basa, termasuk atom dan molekul dengan muatan listrik positif dan negatif. Teori ini dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain, bahkan tanpa pelarut. Perlu diingat bahwa H2O atau air yang memiliki sifat amphoter merupakan air yang memiliki pula sifat asam basa. Sekian presentasi dari kami. Saya Indah Alsi. Saya Teola Krasifu. Saya binti Salbia. Saya Didi Rafael Simanemare. Saya Muhammad Zulfikri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.